baru sampai atas si Dwi ngomong gini, ada perempuan tuh di bawah pakai baju putih, seksi, ngomongnya gitu Kak. Kata si Satria, mana gitu kan. Terus kata si Dwi, itu tuh baru ngomong itu tuh dia mau jatuh Kak ke bawah. Wah lu. Sumpah itu aku sama Satria megangin dia sampai udah kita mau di penjara gitu ngomong waktu itu. Udah pokoknya kita harus bawa Ronald. Nah nggak lama habis ngomong kayak gitu keluar tangan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Ya itu dia. Ya. Kita berbincang lagi malam hari ini ya teman Betul. Kliwon. Dengan Mbak berwarna bumi ini. Iya. Cewek bumi. Mbak Putri. Benar ya? Iya betul. Mbak Putri ya. Panggilannya Pute ya? Iya Pute. Pute. Iya. Oke. Oke. Ini Mbaknya masih ada hubungan sama Mas yang kemarin? Ya ada. Malu dia malu. Ya udah enggak usah dibahas. Ya suami saya. Oh, kirain enggak mau ngakuin. Enggak apa-apa juga, Mbak. Aduh ya Allah. Jadi Mbak Putri ini, Mbak Pute ini istri dari Mas Galan yang episode sebelum ini bercerita bareng kita nih teman Kliwon gitu. Iya, dan Mbak Putri ini atau Mbak Pute adalah perempuan yang dicekoki sehari-harinya oleh Mas Galan. Betul. Betul, dari sebelum nikah sampai pas nikah sampai detik ini masih dicekokin. Tapi sekarang terpaksa nggak? Apa Tidak. sebenarnya Malahan- senang-senang aja, fan-fan aja? Iya fine. Jadi kalau misalkan malam kita nggak putar atau dia udah kecapean gitu kan, aku yang kayak kita dengerin nih ada episode baru. Oh iya udah dengerin gitu. Aduh, mantap nih. Makasih ya. Ya walaupun agak sedikit takut ya aku dengerin gitu. Kan nggak serem, Mbak. Dasar. Ya mungkin Ada emang ada seremnya, ada maksudnya seremnya, emang mungkin tetap. gak keseluruhan itu serem, tapi ada beberapa kan part yang dimana lagi hening terus Betul. lagi diceritain. Nah itu aku kayak ada visualnya gitu. Iya. Jadi aku agak takut. Ya begitupun kami juga yang membacakan, walaupun kami sering bilang gak serem, cuman ya kalau ada part yang nyampe banget energinya serem Ya, juga merinding. Mbak. Ya kan berasa ya. Iya. Gitu. Iya. Tapi lebih banyak sarunya ya. Saru gajah duduk. Sarung. Oke, Mbak Pute ini punya pengalaman supranatural yang menimpa salah seorang teman sekolahnya ya. Iya betul. Teman sekolahnya, dan ini kejadiannya sebenarnya beberapa kali kita sempat bahas di PMK gitu. Mati suri ya. Oke. Apprehended. Bahasa Inggrisnya apa? Apprehended apa sih? Oh, itu ada bahasa Inggris ya? Ada bahasa Mati Inggris suri. sama tuh lupa gua spellingnya gimana gitu. Timun suri saya tahu bahasa Inggrisnya. Tapi kalau Seger. mati suri belum. Lah seger disalutin. Apa bedanya timun suri sama belewah? Kalau timun suri dalamnya putih. Ini jawaban serius apa bercanda nih? Beneran? Oh, timun suri kan putih. Belewah tuh wah gitu. Enggak, belewah tuh ini Apa? pink. Jingga. Iya, iya, iya. Oren. Oren. Enggak, dalamnya kan. Oh iya. Iya. Bener enggak? Mbak Orange sebagai gitu. penjual timun suri gitu. Aduh, Udah saya enggak nggak ya? lihat dalamnya mas, jual luarnya aja. Timun suri itu masih keluarga sama ibu suri. Kayaknya gimana ya? Saya enggak ikutan kalau ada ibu suri mah. Ya. Ya. Ngeri. Oke. Silakan. Silakan Mbak Putih. Mbak Suri lo. Mbak Putih, silakan Mbak Putih. Oke, Ya. langsung nih kak. Ya. Oke, aku di sini mau sebelumnya niatku mau cerita di sini kan emang aku tuh nggak pernah, maksudnya nggak ada niatan untuk cerita sini karena Bang Galan emang kebetulan diundang ke sini, jadi sekalian nih sekalian aku cerita barangkali temanku yang yang Siapa? mati suri itu bisa mungkin lihat atau keluarganya lihat karena aku kan udah lama nggak ketemu gitu loh. Oh, tali kasih bisa jadi tali kasih. Ya kali aja gitu Oke, kan. Kita sebut saja kalau Bang Galan Bunga sekarang mawar deh.
Apa nggak apa-apa Gak sebut apa-apa namanya? sebut nama aja. Oh nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oh. Ini kamu udah dapat izin belum tapi? Iya. Dari tapi udah mana? lama nggak kontakan ya? Iya, karena aku juga pengen. Jadi kan kejadiannya itu tuh kan di tahun 2012 nih Bang. Oke. Dan itu kejadian itu dialamin sama 7 temen aku. Jadi berdelapan sama aku. Oh. Kita berdelapan, 7 orang lagi ada nih. Nah itu 7-7-nya itu sepakat malahan waktu habis kejadian itu kita bikin kayak cerpen gitu loh Bang, buat dibagiin ke teman-teman lain di bawah, ini cerita kita loh gitu. Oh. Makanya pas udah nggak punya kontak sama si Ronald ini, aku diundang ke sini, ya mungkin yaudah nih kesempatan aku untuk ketemu sama Ronald lagi, atau cowok. ketemu sama Ronald lagi, atau setidaknya ada keluarganya atau yang kenal sama si Ronald inilah gitu, biar kita bisa ada komunikasi lagi gitu. Oh menarik. Malah Gitu. jadi ini ya, apa dulu program tarik kasih ya. Iya, gue lucu banget dibikin cerpen gitu, nih cerita kita nih based on true story gitu Iya, ya. sampai kita tuh bikin nama geng itu BST, bukan sekedar teman. Ntar alasan aja. Serius. Bukan sekedar teman. Bukan maksudnya Apaan? Bukan namanya sekedar juga teman. namanya juga anak-anak waktu zaman itu Itu ya. Bang. Oh, Habis iya. kayak kejadian tuh kita kayak ngerasa solid banget Keren, gitu kan. keren. Iya, Enggak, tapi gitu. SMA punya geng bukan sekedar teman dan ada cowok di situ. Gua gebukin sih beneran cowoknya. Asli. Kayak gua nggak punya nama geng. Dulu. Siapa tahu cowoknya Lo. Gimana tuh begitu Bukan. ban dalam. Jadi tuh dijadiin judul si ceritanya itu, sama kita selalu bilang ya udah kita tuh nama grup kita tuh BST gitu. Oke lah, respect buat BST. Serah. Iya. Bebas aja. Pokoknya solid lah, kalian percaya gitu. Silakan Mbak Putih. Ya di sini aku mau cerita pengalaman hidup aku sama ke-8 teman aku. Oke. Jadi ceritanya itu terjadi di tahun 2012, di mana posisinya itu kita baru aja selesai ujian nasional. Nah jadi kan sebenarnya nih teman aku yang 7 orang itu teman dari SD. Setelah kita lulus SD itu kita udah nggak pernah ketemu. Sudah nggak pernah ketemu, tiba-tiba pas habis UN itu kan biasa tuh kalau misalkan anak-anak sekolah kalau habis ujian nasional tuh keliling, ya kan, masih pakai baju seragam, main pakai motor gitu. Oh, coret-coretan biasa gitu ya dulu. Iya, ya. tapi waktu itu aku lagi nggak coret-coretan, lagi jalan, terus nggak sengaja ketemu sama salah satu temen aku ini, namanya Satria, atau dipanggil Cucu. Nggak apa-apa, itu masih aman. Iya, biasa kita manggilnya Cucu atau namanya Satria. Nah, ketemulah aku sama dia. Terus akhirnya ya say hello, terus kayak nanya-nanya teman-teman yang lain gimana, karena kebetulan sekolah aku itu jauh dari rumahku, Kak. Iya, lumayan jauh. Jadi aku harus naik angkot dulu untuk ke sekolah. Sedangkan kalau si Cucu ini tuh masih di sekitaran sekolah, dan rata-rata teman aku itu rumahnya di sekitaran sekolah. Jadi pas aku ketemu sama Cucu, dia masih punya kontak teman-temanku yang lain gitu. Makanya akhirnya aku kayak berniatan, ayo kita kumpul yuk, udah lama nih nggak ketemu gitu, ngobrol gitu kan. Akhirnya si Cucu, aku tukeran nomor sama Cucu ini, kumpul lah tuh, terjadilah perkumpulan itu. Tapi itu baru 8 orang, belum ada 1 orang lagi kan. Nah terus 8 orang. Ya biasalah, namanya juga kangen, ngobrol sana sini, ujung-ujungannya tuh kayak kita punya niatan jalan-jalan yuk gitu. Kita jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Mau kemana gitu kan? Mau jalan-jalan kemana? Terus salah satu teman aku ini, kan kita ber-8 nih. Aku sebutin namanya ya Kak, boleh kan? Masih hafal nih? Apal. Oke. Ada Ronald, Wilda, Ridwan, Satria, Ahmad, Taufik, terus Dwi, sama satu lagi Dita. Oh, cewek. Tapi si Dita ini belum ada nih sebelumnya. Jadi aku baru ber-8 nih kan, sama temen aku yang 7 orang itu. Terus si Ronald itu tuh kayak ngasih saran, ke Curug Aji yuk, karena deket rumah nenek aku, rumah neneknya dia tuh deket Curug. Aku boleh sebut daerah nggak sih Kak? Boleh ya. aja. Di daerah Bogor tuh, khususnya tuh di Cariu, kalau nggak salah daerah Cariu. Oke. Di situ kan. Emang di mana gitu curugnya, rumah nenek lo di mana? Di Bogor, di Cariu, deket dari sini gitu.
Terus akhirnya oh yaudah mau kapan? Itu kan kita kumpul tuh di malam Kamis kalau nggak salah. Terus janjiannya itu di hari Minggu. Janjiannya hari Minggu aja yuk kita ke Curug. Ya udah fix gitu kan. Kita pulang masing-masing. Pas izin sama orang tua untuk kayak pergi itu kan kayak kita baru lulus, terus kita mau bawa motor jauh gitu kan. Akhirnya aku tuh nggak dibolehin awalnya Bang. Nah karena aku nggak dibolehin, aku tuh cari teman perempuan nih yang mau ikut biar orang tua tuh kayak lebih tenang nih. Aku ada teman cewek satu lagi gitu. Nah aku akhirnya cari kontak teman-teman aku yang bisa ikut untuk pergi jauh itu tuh cuma satu, namanya Dita. Nah aku bilang lah sama mamaku kan kayak, mah ini ada temen Dita ikut juga kok gitu. Nah Dita itu temen SMP aku. Jadi si Dita ini tuh emang nggak kenal sama teman-teman aku yang lain, yang 7 orang itu kayak gitu. Terus akhirnya karena ada perempuannya, mamaku nggak bolehin. Dan rata-rata tuh yang bawa motor tuh teman-teman cowokku semua. Gitu. Aku sama Dita itu dibonceng. Sampailah di hari Minggu tempat kumpulnya itu di rumah aku, Kak. Tapi khusus untuk si Ronald itu dia nunggu di rumahnya dia karena rumahnya dia itu searah sama jalan mau ke Cariu ini gitu. Akhirnya kita kumpul. Pas kumpul itu tuh gimana sih, kita tuh udah lama gak ketemu, terus kita mau jalan-jalan pada seneng banget gitu Kak. Sampai ada temen aku si Ahmad ngomong gini, ini gue baru beli baju baru, beli jaket baru, sepatu. Aku pun pakai sepatu yang baru Kak, mau pergi tuh kan. Iya kita akhirnya, tapi di situ tuh namanya juga kita namanya anak-anak usia segitu mungkin, atau aku aja kali sama teman-temanku, jadi nggak kepikiran buat bawa jas hujan gitu Kak. Yang kita tahu tuh yang kita pikirin tuh cuman motor, helm, uang, gitu aja. Jadi kita tuh nggak ada persiapan gitu, persiapan untuk kayak jas hujannya lah atau apalah gitu kan. Akhirnya kita nggak kepikiran itu, kita jalan aja. Terus akhirnya kita mampir ke rumah si Ronald dulu. Kita mampir ke rumah Ronald. Di situ tuh ayahnya Ronald tuh kayak kasih pesen ke si Satria ini, teman aku si Cucu, kayak titip Ronald ya gitu, titip Ronald ya. Terus si Satria bilang oh iya Pak, iya siap gitu. Karena kita totalnya jadi 9 orang, si Ronald ini bawa motor sendiri Kak, sendiri. Oke, kita jalan sampailah di rumah neneknya. Jadi rumah neneknya itu tuh di tahun 2012 itu di daerah Cariu tuh masih kayak apa ya, rumah tuh masih jauh-jauh Kak. Jalannya juga tuh nanjak, terus batu-batu gitu, terus tanah licin gitulah. Terus sampai di rumah neneknya itu posisinya nih ya Kak, jadi tuh rumahnya tuh kayak rumah bambu biasa gitu. Terus sampingnya itu kayak kebun bambu luas banget gitu. Terus di samping rumah itu ada balai gitu. Balai ya, tempat duduk itu. Akhirnya kita duduk di situ, dikasih minum, ditanya sama neneknya pakai bahasa Sunda. Yang ngerti itu si Ronald itu doang kan. Kayak mungkin pertanyaannya mau kemana, terus si Ronald jawab mau ke Curug Bawah gitu. Akhirnya kita ke Curug tuh jalan kaki dari rumah neneknya. Pas di perjalanan itu tuh emang gimana ya Kak, kita tuh kan udah lama gak ketemu, terus aku juga gak bisa kontrol omongan teman-temanku kan. Jadi teman-teman cowokku tuh kayak ya gitulah, pada banyak yang ngomong sembrono segala macem kayak gitu. Terus pas lagi mau jalan ke Curug itu tuh kita ketemu ular nih Kak. Jadi jalannya tuh setapak. Jadi tuh curugnya kayak emang bukan curug buat wisata gitu. Terus jalan setapak, yang sebelah kiri itu tuh kayak jurang turun gitu, sebelah kanan tuh kayak tebing tanah gitu. Terus ada kayak aliran air gitu di bawahnya. Nah itu ada ular, sama temanku ditimpuk, ularnya tuh ditimpuk-timpukin. Aku bilang jangan ditimpuk, terus aku bilang gitu. Terus akhirnya ular itu berdarah gitu kan, dibuang. Terus aku bilang ini kalau misalkan kayak gini-gini mulu, aku kan jadi risih. Terus kita perempuan juga pada takut, kayak ih ngapain sih mainin ular gitu-gitu. Jadi teman-teman aku tuh udah nggak bisa dikontrol lah gitu Kak sikapnya. Sampai ke curug yang pertama, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kirain tuh kan ya, kita tahu kan curug tuh tinggi, airnya banyak gitu Kak. Ini tuh kayak curugnya pendek, airnya sedikit, cuman batu-batu gitu. Ngeliat di itu juga Cariu memang bukan wisata curug begitu ternyata. Iya, terus akhirnya kayak teman-teman lah udah nggak seru gitu. Akhirnya si Ronald tuh mungkin ya dia itu nggak mau bikin kecewa teman-temannya. Akhirnya ngajakin oh yaudah ke curug yang satunya lagi aja, lebih gede gitu kan. Nah akhirnya
tapi perjalanannya lebih jauh gitu, harus naik motor lagi dari rumah neneknya. Oh, bukan jalan kaki lagi. Bukan gitu. Akhirnya pergilah kita ke sana. Lumayan Kak, lumayan ada 1 jam kalau nggak salah perjalanan dari rumah neneknya ke Curug ini. Jauh loh itu. Iya, lumayan jauh. Dan itu tuh perjalanannya kanan kirinya itu cuman sawah, kebun sawah. Dan itu jalanannya itu cuman cukup 1 mobil. Kalau ada mobil berlawanan tuh kayak udah susah banget gitu. Nah, akhirnya sampailah di Curug ini tuh sore Kak, jam 4:30-an. Udah 4:30 itu tuh sampai ke Curug itu kan kita maksain tuh buat naik ke atas Curug, namanya gimana ya kalau dibilang anak-anak itu tuh kayak udah gak ada pikirannya gitu Kak. Ya udah kita nyampe ke sana, ada 2 orang bapak-bapak bilang udah mau turun kan, dia juga habis main air. Pulang udah sore ngapain gitu kan. Terus kata teman-teman aku, udah lah jalan-jalan gitu, tetap nggak mau karena kita tuh emang tujuannya mau ke Curug itu kan. Yaudah akhirnya sampai sana, aku yang perempuan itu pada nggak main air, maksudnya cuman kayak kaki-kaki aja yang dibasahkan, sedangkan teman-temanku tuh kayak pada main air lah. Nah si Ronald ini sendiri tuh dia nggak main air, duduk bareng sama aku di batu gitu, batu-batu gede kan. Nah abis kayak gitu temanku si Dwi ngomong gini, Teh ke atas yuk gitu. Aku, Dwi sama si Satria itu naik ke atas batu gede dan tinggi Kak. Ke atas batu? Iya, deket curugnya. Pas deket aliran curugnya tuh ada jalan kecil tuh ke atas batu gede gitu. Naik ke situ, baru sampai atas si Dwi ngomong gini, ada perempuan tuh di bawah pakai baju putih, seksi, ngomongnya gitu Kak. Terus Dwi ini cowok cewek sih? Cewek? Cowok ya? Kan ceweknya cuma Dita sama aku. Iya benar. Nah terus kata si Satria, mana gitu kan. Terus kata si Dwi, itu tuh baru ngomong itu tuh dia mau jatuh Kak ke bawah. Sumpah itu aku sama Satria megangin dia. Dia kayak gitu kepleset gitu kan. Udah gemeteran, turun ngapain di sini licin, turun lah kan. Terus aku bilang, cewek mana cewek? Soalnya yang aku lihat itu cuman ada bapak-bapak tadi itu yang nyuruh kita pulang gitu kan. Nggak ada cewek. Terus tapi nggak aku bahas lah gitu. Kita turun. Di situ tuh Ronald udah diem aja. Iya, di situ dia Ronald udah diem, maksudnya nggak banyak ngobrol, nggak kayak waktu pas ketemu kan ngobrol ini itu gitu. Ini enggak. Terus akhirnya 2 temanku si Ahmad sama si Taufik tuh main air juga kan. Aku bilang, ayo pulang udah mau maghrib, aku bilang gitu. Nah pas kita jalan dari Curug ke mana, ke parkiran motor itu tuh benar-benar udah gelap banget Kak. Mungkin udah lewat maghrib kali ya. Udah nyampe situ, itu tuh masih nggak hujan gitu, masih kayak cerah aja gitu kan. Ayo pulang udah malam. Pulang baru banget naik motor kayaknya 5 menit deh. Itu hujan deres banget Kak. Deres banget. Akhirnya kita neduh tuh karena masih ada kayak warung-warung di pinggir deket parkiran gitu kan. Kita neduh tuh nggak tahu ya gimana. Itu tuh kita ngerasanya kayak air keran. Kalau kita buka keran kan air langsung banyak ya, langsung tiba-tiba ditutup gitu, hilang gitu. Langsung reda maksudnya. Iya, serius itu tuh benar-benar kayak udah reda nih. Baru kita belum turun motor Kak, baru minggir. Iya baru minggir, baru mau pada turun gitu kan. Udah reda, jalan gitu. Karena udah gelap banget Kak. Itu cahaya cuma dari motor. Jalan baru nggak ada setengah jam gitu, udah kanan kiri sawah segala macam. Hujan deras banget Kak. Itu jalan hujan deras, udah nggak kelihatan, kayak jarak pandang tuh kayak pendek banget gitu. Terus akhirnya teman-teman kayak ayo kita melipir neduh. Akhirnya ada tuh kayak gubuk Kak di tengah-tengah sawah itu. Kita naruh motor di pinggir jalan, kita masuklah tuh ke gubuk yang ada di tengah sawah. Di situ tuh si Ronald udah mulai kedinginan. Udah mulai kedinginan, kayak udah menggigil. Di situ tuh kita juga nggak punya air hangat, nggak punya apa ya, baju juga udah basah karena kan kita nggak bawa jas hujan itu Kak. Baju udah basah. Akhirnya tuh teman-teman aku pada inisiatif untuk buka baju yang cowok-cowok ini karena baju udah basah, mau ngangetin si Ronald. Ayo buka baju gitu. Dipeluk kan si Ronald itu sama temanku 3 orang. Abis dipeluk dia kejangnya makin ini Kak. Kejang? Iya, kejangnya sampai kejut-kejut gitu loh. Waduh, bahaya. Sampai kata
ya Allah Nal kenapa Nal gitu. Terus pada biru, bibir biru, jari-jari biru. Terus akhirnya dia udah nggak sadar. Di gubuk itu tuh nggak sadar. Jadi posisi gubuknya nih ya Kak, aku ceritain. Jadi gubuk tapi ada kayak kayu yang buat duduk gitu loh. Nah di si Ronald kita tidurin di situ, kita pada berdiri. Nah kita sembari nunggu dia nidurin dia di situ, itu tuh air tuh tiba-tiba dateng banjir sepaha Kak. Waduh. Iya sepaha. Udah gitu petir tuh kayak di atas kepala gitu, hujan. Ya badai ya. Iya gitu. Muat tapi tuh gubuk buat bersembilan. Iya empet-empetan gitu. Oke. Sempit-sempitan. Berdiri bisa iya duduk, berdiri nggak bisa karena kan yang tempat duduknya itu buat si tiduran. Ronald tadi itu. Iya. Nah terus akhirnya kita kan bingung ya, di zaman itu tuh kita tuh masih pakai HP yang biasa gitu Kak. Terus udah gitu kita juga masih pakai provider yang mungkin yang sinyalnya juga kadang-kadang ada kadang enggak dulu gitu kan. Pas hujan itu tuh nggak ada sinyal, susah banget kan. Nah terus teman aku si Ahmad sama Taufik itu tuh punya inisiatif buat ke pinggir jalan. Itu kan agak masuk ke sawah ya. Ke pinggir jalan ternyata ada mobil. Ada mobil gitu diberhentiin. Kayak Pak tolong Pak teman saya sakit gitu kan. Mobil berhenti, sempat berhenti mobilnya. Pas kita mau gotong si Ronald itu dari gubuk ke sana, dia langsung jalan Kak mobilnya. Oh cabut. Iya takut juga mungkin karena itu kan gelap ya. Takutnya jadinya apa-apa gitu kan. Takutnya dia jadi yang tanggung jawab atau saksi atau apa kalau kenapa-napa. Atau begal atau apa gitu kan alasannya. Terus akhirnya udah kayak gitu, karena udah terlanjur ngeluarin Ronald dari gubuk keluar, kita kayak udahlah jalan aja gitu, kayak udahlah jalan aja, ngapain di sini gitu, karena udah banjir juga, bawanya juga udah susah. Akhirnya kita maksain motornya Ronald itu dibawa sama temanku yang 2 orang tuh jagain dia satu motor gitu kan. Oke. Jalan. Nah nggak jauh dari situ tuh kita ketemu kayak klinik Kak. Iya kayak klinik, rumah, bener-bener rumah yang emang maksudnya dari semen gitu ya, bukan jadi gubuk gitu ya, bener-bener kokoh. Kita di situ tapi di pelatarannya. Kalau klinik kan suka ada yang loket itu ada lubang gitu ya Kak. Nah kita gedor-gedor pintu kayak, Bu tolong Pak, tolong teman saya Pak. Aku bilang teman-teman aku pada gitu kan, tolong teman saya ini ada yang sakit. Tapi nggak ada yang keluar dan nggak ada yang jawab. Di situ tuh posisinya gelap Kak, cuma nyala dari lampu motor gitu. Pak tolong, nggak ada yang jawab segala macem. Terus akhirnya si Ahmad sama si Taufik itu nggak bisa diem kan. Maksudnya emang dia tuh minta pertolongan banget. Akhirnya dia pergi tuh. Aku nggak tahu kemana dia pergi. Nah terus abis itu kita udah minta tolong nggak ada yang nyautin. Ini gimana kita panik kan. Si Satria yang emang udah dimandatkan sama bapaknya itu ya, dititipin nih, titip ya Ronald, itu udah kayak udah stres sendiri Kak. Ini gimana nih gitu, kalau nih anak gimana karena badannya udah kaku. Udah kaku dingin. Abis kayak gitu nangis lah aku sama si Dita karena udah panik. Karena si yang cowok-cowok juga panik kan. Aku nangis nih gimana. Terus si Cucu bilang, ya udah ayo kita paksa jalan sampai rumah sakit atau sampai manapun. Kalau misalkan sampai nggak ada, misalnya Ronald bener-bener udah nggak ada atau gimana, dia tanggung jawab gitu. Udah mau kayak gitu. Si Cucu tuh udah biarin mau kayak gimana, sampai udah kita mau di penjara gitu ngomong waktu itu. Udah pokoknya kita harus bawa Ronald. Nah nggak lama habis ngomong kayak gitu, keluar tangan Kak dari loket itu. Temanku yang 2 orang, si Ahmad sama si Taufik ini dateng. Ayo pindah di sana ada musola, jangan di sini gitu. Kata Bapak Ronald, udah jangan dipikirin, anak-anak pada belum makan kan gitu, jangan dipikirin, udah nggak apa-apa gitu. Bapak di sini udah ikhlas. Cuma ngomong kayak gitu. Di jam 3:30 mau subuh nggak salah, bangun Kak, duduk. Aku yang lagi ngaji berdua sama si Cucu sama Dita tuh kaget, aku lempar ya sini. Astagfirullahaladzim gitu. Bukan sekedar teman. Apaan? Kayak tahun 2002, 2003 Dari gitu. 7 berapa sama Mbak Pute ya? Dari 8 berapa orang yang aneh? Yang aneh 1. Siapa? Ya si Ronald ini. Yang mati suri itu. Yang cowok berapa? Yang cewek berapa? Yang cewek itu kan aku ber8. Yang cewek 2, yang 6 yang 9 sama si Ronald. Jadi yang 2 yang 2 itu perempuan, 7 lagi itu laki-laki. Kan gue bilang
Oh yang cewek cuma Mbak Putih sama satu Temen lagi. aku, ha. Nih gua Si tanya Dita. Karang Taruna nih, punya nama geng nggak? Kagak lah. Hah? Ada pasti. Karang Taruna bukannya udah Qatar 03 gitu doang. Ih tapi keren kan nama gengnya. Apa gitu, basis apa gitu ya kan? Black apa? Black Tiger. Oh, ya, itu kan geng. Apa? Ah, itu kan keren. 8 cowok, 7 cowok. Ada ya Allah. Bukan sekedar teman. Caco. Caco. Aduh maaf ya teman-teman. Itu kalau disuruh berantem nih. Iya. Kan 5 lawan 5. Hey. Oke, diajakin ribut lo sama apa Black Skinhead misalnya gitu. Wah respect nih gitu. Misalnya atau Black Dragon. Wow. Nih besok lawan lagi nih. Apa? Bukan sekedar teman. Hei, jangan main-main ya sama bukan sekedar teman. Tidak intimidatif. Tidak intimidatif. Aduh. Jangan main-main ya sama serigala hitam. Nah. Aduh ngakak Iya jadinya kan? ya. Iya juga ya, kenapa harus namanya itu? Baru sadar sekarang. Butuh 12 tahun. Butuh 13 tahun. Tapi pasti kalau dari 99 yang lihat atau denger, ya juga ya begitu ya. Pokoknya jangan main-main ya sama bukan sekedar teman. Ya jangan main-main. Iya. Kalian tahu kita ini siapa? Siapa? Kita ini bukan sekedar teman. Aduh kok ngakak. Geli sendiri ya. Ih. Kalau tawuran coba. Assalamualaikum, nggak saya lihat, nggak saya dengar, bukan sekedar teman. Ya iyalah. Itu juga lawannya langsung gantung gitu tuh. Ya iya. Iya. STM tuh poncol kapal Israel gitu, serem. Sekedar teman. Oke. 7 cowok lagi. Tapi kan beda sekolah. Oh, beda sekolah. Jadi- makin aneh lagi nih. Ngumpulnya Ini tongkrongan apa sih? Komplek. Enggak, kan dulunya tuh temen SD. Oh, Jadi temen SD namanya nih. dari SD berarti. Iya, jadi teman SD tuh kan. Jadi sebenarnya yang berteman itu tuh kan 8 orang. Si Dita ini tuh geng apa? Member baru lah ibaratnya. Shut up. Ini anjing Ah, banget. elah. Kenapa jadi membedah pertemanannya dia ya? Ada memberan. Ikut trainee gitu nggak lama? Siap. Yang di absen tau gak lo? Siap, bukan sekedar teman 004 Bekasi Timur. Iya. Lah, lanjut. Siap. Bukan sekedar teman, Rawasari. Anjir. Aduh ya Allah. Ada logo tongkrongan gitu-gitu ada. Grup WhatsApp masih ada nggak sekarang? Gue pengen voice note dong. Weh kacau. Ini jadi nggak episode gak horor, bodo amat. Udah amat. Enggak, kita ke distraksi sama ini. Asli. Bodo amat. Tapi gue takut disamperin nanti. Wah, bukan sekedar teman. Iya. Iya. Mengerikan pasti mereka tuh. Wah gitu pasti serem banget. Serem. Jangan main-main ya. Nah, iya. Mau membawa ke area apapun ini nggak ngeri. XTC, Briges, Moonraker Wah, dan serem. lain-lain Geng gitu motor. pada masanya punya apa ya, stigma yang respect, garang. Bukan sekedar teman racing team gitu aja. Itu klub motor, ya kan? Set pakai jaket, bukan sekedar teman. Motorcycle club. BSTMC. Logonya apa itu? Ya Allah. Logonya apa? Ada nggak? Gak ada. Nah, tim balap juga, yang lainnya Repsol Honda Team. Nah, bukan sekedar teman, tetap Racing team. klub bola. Bukan sekedar teman FC. Udah nggak ya gitu deh. Ya, maaf deh. Ya udah. Ya. Ya udah. Oke, kita balik lagi. Nah, kita lupakan